Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novaldi Radiasa dengan NPM 2403102400050 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran tahun angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sebuah program Python sederhana yang berfungsi sebagai pemeriksa bilangan prima. Nah, program ini dapat digunakan oleh pengguna untuk menginput sejumlah data angka, lalu menghitung berbagai hal yang berhubungan dengan bilangan prima. Misalnya, yang pertama yaitu memunculkan list atau daftar bilangan prima hingga batas angka tertentu sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kemudian yang kedua, untuk mengecek angka yang diinputkan oleh pengguna tersebut apakah bilangan prima atau bukan. Dan juga yang terakhir yaitu untuk menghitung jumlah total angka bilangan prima yang masuk ke dalam rentang data tertentu sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk program ini sendiri dibangun dan juga berjalan dengan menggunakan tiga buah fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi def main yang berfungsi untuk menjalankan program pemeriksa bilangan prima ini secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada fungsi def bilangan prima yang berisi tentang variabel angka. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memeriksa apakah bilangan n adalah bilangan prima ataupun bukan. Lalu yang terakhir ada fungsi def daftar bilangan prima yang berisi variabel batas. Nah, fungsi ini berfungsi untuk membuat daftar semua bilangan prima hingga batas tertentu. Jadi, yang pertama ada def main. Seperti yang sudah dimention sebelumnya, nah fungsi defmain ini berfungsi untuk menjalankan program pemeriksa bilangan prima ini secara keseluruhan atau utamanya. Nah, di dalam fungsi main ini kita menggunakan looping while true untuk membuat program ini terus berjalan secara terus-menerus sampai penggunanya memilih untuk berhenti ataupun keluar. Nah, selanjutnya, pertama-tama program ini akan menampilkan judul dengan prompt print baris baru tentang yang berisi pemeriksa bilangan prima atau judulnya. Lalu di sini ada kita menggunakan fungsi try dan juga except value error yang berfungsi untuk menangani value error atau kesalahan input yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini kita mencoba meminta pengguna untuk memasukkan bilangan angka bulat positif dengan input masukkan batas angka dalam angka bulat positif. Kemudian hasil input ini kita masukkan dengan int atau integer, lalu hasilnya kita masukkan ke dalam variabel batas. Nah, kita menggunakan permisalan if jika batas atau nilai batas ini kurang dari sama dengan 0, maka akan memunculkan print yaitu input tidak valid. Batas harus angka bulat positif. Silahkan coba lagi. Nah, di sini kemudian kita tambahkan fungsi continue untuk mengulang fungsi while true yang sebelumnya, sehingga program akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang kepada penggunanya. Nah, lalu ketika input yang dimasukkan sudah valid, maka program akan melanjutkan untuk memanggil fungsi daftar bilangan prima yang berisi input yang berisi variabel batas. Nah, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel daftar prima. Nah, variabel atau fungsi ini digunakan untuk mendapatkan daftar bilangan prima hingga batas tertentu sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama-tama, fungsi ini akan memunculkan print baris baru, daftar bilangan prima hingga batas, kemudian variabel batas, dan titik dua. Kemudian program ini juga akan memunculkan print, eh, koma, join map str, koma, variabel daftar prima. Nah, koma join map str daftar prima ini yaitu menggabungkan koma dengan join ke dalam mapping str atau string daftar prima. Sehingga daftar prima ini akan dipisahkan menjadi variabel atau angka satu per satu dengan menggunakan string.
dengan menggunakan string yang di map, kemudian digabungkan dengan penghubungnya yaitu koma. Lalu selanjutnya program ini juga akan memeriksa apakah angka batas tersebut adalah bilangan prima ataupun bukan dengan menggunakan fungsi if bilangan prima yang berisi variabel batas. Nah, fungsi ini akan memunculkan baris baru yang berisi angka dalam variabel batas adalah bilangan prima. Nah, namun jika bilangannya bukan setelah dihitung bukan bilangan prima, maka akan memunculkan print baris baru angka variabel batas tersebut bukanlah bilangan prima. Nah, kemudian ada fungsi untuk menghitung dan menampilkan total jumlah bilangan prima dengan memunculkan print baris baru jumlah total bilangan prima hingga batas. Nah, ini batas tertentu yang sudah diinputkan oleh pengguna sebelumnya yang berisi len daftar prima atau panjang daftar bilangan prima. Nah, kemudian di sini ada bagian except value error yang merupakan bagian juga dari try yang berfungsi untuk menanggulangi atau menangani value error dari input yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, jika terjadi error, maka akan memunculkan itu print input tidak valid. Silahkan masukkan angka bulat positif. Kemudian ada fungsi continue untuk mengulang fungsi while true di sini dan akan meminta kembali input dari penggunanya. Nah, kemudian ada fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi def bilangan prima yang berisi variabel angka. Nah, fungsi def bilangan prima variabel angka ini yaitu untuk memeriksa apakah bilangan n atau bilangan tertentu merupakan bilangan prima ataupun bukan. Dan di sini kita menggunakan fungsi pemisalan yaitu if jika angka kurang dari sama dengan satu, maka akan dimas akan dikembalikan ke dalam false atau akan mengulang lagi karena di atasnya merupakan while true, sedangkan ini dikembalikan ke false sehingga akan mengulang fungsi loopnya. Lalu di sini kita menggunakan fungsi for i in range 2, integer variabel angka. Nah, di sini eh, i merupakan pembagi yang berisi tentang yang berisi range 2 hingga angka yang sudah di yang ada sebelumnya dengan yang dimasukkan ke dalam fungsi in atau integer. Nah, di sini kita menggunakan pemisahan if angka dibagi dengan i, jika hasilnya habis, maka bilangan tersebut merupakan bukan bilangan prima karena terdapat angka lain selain angka satu dan juga angka itu sendiri yang dapat membagi angka tersebut hingga habis. Maka dari fungsi ini didapatkan bilangan tersebut merupakan bukan bilangan prima sehingga hasilnya akan dikembalikan atau return ke false sehingga angka tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam sehingga bilangan tersebut merupakan bukan bilangan prima. Namun jika bilangan tersebut tidak habis sama dengan nol dibagi dengan i, maka angka tersebut merupakan bilangan prima yang akan dikembalikan ke true. Nah, selanjutnya ada fungsi def daftar bilangan prima yang berisi variabel batas. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mendapatkan daftar bilangan prima hingga batas tertentu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi return x for x in range 2, batas plus 1 if bilangan prima x. Nah, di sini kita akan membuat list yang berisi x for x in range dalam rentang 2 sampai batas plus 1. Nah, kenapa kita menggunakan 2? Sama seperti tadi, karena angka 2 merupakan angka pertama dalam bilangan prima. Hingga batas plus 1. Nah, kita menggunakan plus 1 sendiri karena dalam program ini
list dimulai dari angka 0, sehingga ketika kita menambahkan plus satu, list tersebut akan memulai dari angka satu hingga batas yang sudah ditentukan. If bilangan prima X, jika X merupakan bilangan prima. Nah, jadi jika list bilangan tersebut merupakan bilangan prima dari batas awal 2 hingga batas plus satu ini, maka akan dibuatkan listnya berupa daftar bilangan prima yang akan dikembalikan ke dalam fungsi daftar bilangan prima ini. Nah, kemudian yang terakhir ada main ini untuk menjalankan program secara keseluruhannya. Jadi, dengan menggunakan aplikasi atau program ini, pengguna dapat dengan mudah melihat semua bilangan prima hingga batas angka tertentu yang sudah dimasukkan, yang sebelumnya sudah diinputkan oleh penggunanya. Kemudian mengetahui apakah sebuah angka tersebut merupakan bilangan prima ataupun bukan. Dan juga yang terakhir yaitu melakukan perhitungan dengan program pemeriksa bilangan prima ini secara berulang kali terus-menerus tanpa perlu menjalankan ulang programnya karena menggunakan fungsi while true dan juga break yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.